Baik, untuk di latar belakang sendiri itu ada isinya perluasan dan perkembangan akses pendidikan di masa reformasi yang dimulai sejak tahun 1998. Nah, pada periode ini pemerintah Indonesia merancang kebijakan dan proyek-proyek strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, salah satu kebijakan tersebut itu berkaitan dengan peningkatan infrastruktur transportasi sebagai fondasi penting bagi kemajuan ekonomi dan konektivitas. Kemajuan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Nah, saat masa reformasi juga mempunyai dampak akan hal itu. Nah, sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa, pendidikan memegang peran sentral dan membentuk generasi penerus yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa saja perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia selama era reformasi? Yang kedua, bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan mempengaruhi kualitas dan akses pendidikan di berbagai daerah? Yang ketiga, sejauh mana perubahan kurikulum seperti kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP yang berhasil memenuhi kebutuhan pendidikan yang relevan dan perkembangan zaman? Yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan di era reformasi, terutama terkait dengan otonomi sekolah dan peran guru? Jadi tujuan kita pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, mengetahui latar sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia pada era reformasi. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan pendidikan pada era reformasi. Yang ketiga, mengetahui perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia pada era reformasi. Yang keempat, mengetahui kebijakan pendidikan di Indonesia pada era reformasi. Dan yang terakhir yaitu mengetahui alasan kenapa terjadinya reformasi di Indonesia. Nah, berikut merupakan jawaban rumusan masalah nomor 1 yang berada di bab 2.1. Jadi, perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia selama era reformasi yaitu bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetisi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan perubahan dari sentralistik atau orde lama menjadi desentralistik. Pada saat itu, pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Pendidikan di awal era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU nomor 22 tahun 1999. Dengan ini, pendidikan menjadi sektor pembangunan yang kemudian didesentralisasikan. Pada pembahasan 2.2 itu ada isinya Amri NDAN pada tahun 2021 berpendapat jika dalam era reformasi ini kesempatan mempunyai kebijakan yang reformatif dan revolusioner di bidang pendidikan sangat terbuka lebar. Implementasi pendidikan yang dulu desentralistik kini berubah menjadi bentuk sentralistik. Nah, kesempatan diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan tahun 1999 dijadikan sebagai sektor pembangunan terdesentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian pemerintah memperkenalkan yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen sekolah itu yang berdasarkan situasi, kondisi, dan kebutuhan sekolah inilah yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan bisa disebut sebagai KTSP yang dianggap mampu menjawab tantangan yang lebih jelas dan memberikan muatan lokal kepada daerah atau lembaga pendidikan. Sebagai yang diuraikan di atas, jelas sekali bahwa kurikulum sebelumnya berorientasi pada pencapaian tujuan
dari tahun 1975 sampai 1999 berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill. Kemudian setelah kurikulum KTSP pada tahun 2013 dengan presiden yang sama muncullah kurikulum. Kesimpulan pendidikan pada zaman reformasi itu mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju dari pendidikan pada zaman Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi itu mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Dalam hal tenaga kependidikan, diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik.